administrasi kepegawaian adalah proses penilaian atau pemeriksaan terhadap cara dan prosedur yang digunakan dalam mengelola administrasi kepegawaian sebuah organisasi. Tujuan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mengelola aspek-aspek seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, pengajian, dan manajemen kinerja pegawai. Evaluasi ini membantu organisasi untuk meningkatkan proses pengelolaan kepegawaian, meningkatkan produktivitas, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Fungsi-fungsi evaluasi administrasi kepegawaian secara singkat meliputi: yang pertama, mengukur kinerja; yang kedua, identifikasi kekurangan; yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan; yang keempat, meningkatkan efisiensi; yang kelima, memastikan kepatuhan; yang keenam, mengembangkan sumber daya manusia; yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pegawai. Evaluasi administrasi kepegawaian membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan lebih efektif dan efisien. Ada beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, di antaranya: yang pertama, tinjauan dokumen; yang kedua, wawancara; yang ketiga, survei karyawan; yang keempat, pengamatan langsung; yang kelima, pengukuran kinerja; yang keenam, audit internal. Kombinasi dari beberapa metode evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan administrasi kepegawaian suatu organisasi. Proses pelaksanaan evaluasi administrasi kepegawaian umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perencanaan evaluasi; yang kedua, pengumpulan data; yang ketiga, analisis data; yang keempat, penilaian; yang kelima, pemberian umpan balik; yang keenam, pengambilan tindak korektif; yang ketujuh, pemantauan dan peningkatan berkelanjutan; dan yang kedelapan, pelaporan. Proses ini membantu organisasi dalam memahami kinerja dan efektivitas sistem administrasi kepegawaian mereka, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian mencakup sebagai aspek, termasuk: yang pertama, rekrutmen dan seleksi; 2. pelatihan dan pengembangan; 3. pengajian dan kompensasi; 4. manajemen kinerja; 5. administrasi personalia; 6. kesejahteraan karyawan. Evaluasi dapat ruang lingkup ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area di mana pengelolaan administrasi kepegawaian dapat ditingkatkan untuk mendukung tujuan dan kesejahteraan organisasi serta karyawan. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama, ringkasan eksekutif; 2. deskripsi metodologi; 3. temuan utama; 4. analisis dan interpretasi data; 5. rekomendasi; 6. rencana tidak lanjut; 7. kesimpulan; 8. lampiran. Penggunaan teknik-teknik ini dapat membantu penyusun laporan pengelolaan administrasi kepegawaian yang komprehensif dan informatif bagi para pemangku kepentingan. Laporan kepegawaian adalah dokumen yang berisi informasi terkait dengan data, statistik, dan aktivitas yang berkaitan dengan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Laporan ini dapat mencakup hal seperti jumlah karyawan, struktur organisasi, absensi, kinerja, pelatihan, pengembangan karir, dan informasi lainnya yang relevan. Dengan manajemen sumber daya manusia, tujuan utama dari laporan kepegawaian adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keadaan dan kinerja tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi: 1. monitoring kinerja karyawan; 2. perencanaan sumber daya manusia; 3. pengambilan keputusan; 4. kepatuhan hukum; 5. evaluasi efektivitas program karyawan; 6. pengembangan karir; 7. pemantauan kesejahteraan karyawan. Laporan kepegawaian memiliki peran penting dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM dan membantu organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi manusia mereka. Berikut adalah beberapa jenis laporan kepegawaian yang umum. 1. Laporan kehadiran dan absensi; 2. Laporan kinerja karyawan; 3. Laporan pemetaan kompetensi; 4.
4. Laporan penggajian. 5. Laporan pelatihan dan pengembangan. 6. Laporan analisis turnover. 7. Laporan analisis kepuasan karyawan. 8. Laporan demografi karyawan. 9. Laporan kesejahteraan karyawan. 10. Laporan rencana karir. Setiap jenis laporan kepegawaian memiliki peran penting dalam membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, strategi terkait sumber daya manusia, dan pengembangan organisasi secara keseluruhan. Syarat-syarat umum untuk laporan kepegawaian biasanya meliputi 1. Akurasi, 2. Relevansi, 3. Konsistensi, 4. Ketepatan waktu, 5. Kerahasiaan, 6. Keterbacaan, 7. Komprehensif, 8. Objektivitas, 9. Legalitas, 10. Fleksibilitas. Mematuhi syarat-syarat ini akan membantu memastikan bahwa laporan kepegawaian dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan laporan kepegawaian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pemrosesan data. Yang keempat, penyusunan laporan. Yang kelima, verifikasi dan validasi. Yang keenam, penyampaian laporan. Yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut. Yang kedelapan, arsip dan pelacakan dengan